Bahlil Lahadalia, Menteri ISDM, mudik lebaran naik jet pribadi. Rakyat boleh menghujatnya? Jawabannya adalah boleh, sangat boleh. Seluruh rakyat yang hidupnya masih miskin, susah, sengsara dan menderita, maka boleh menghujat Bahlil Lahadalia sebagai seorang pejabat yang pamer kemewahan. Walaupun toh dia menggunakan dana pribadi, tetapi tidak pantas bagi seorang pejabat ketika rakyatnya masih banyak yang hidup miskin, susah dan sengsara, menderita di mana-mana. Bahkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja sangat kesulitan. Nah, ada seorang pejabat yang pamer kemewahan. Yang namanya naik jet pribadi itu kan uangnya tidak hanya ratusan juta tetapi harus miliaran. Ini adalah suatu kedoliman yang sangat nyata. Di dalam hukum Islam, orang yang pamer baju saja ketika rakyat masih banyak yang miskin, kan hanya pamer baju doang, melebihkan kainnya, kain sarungnya atau kain bajunya atau kain imamahnya, sorban kepalanya. Hanya baju atau kain yang dilebihkan saja ketika rakyat masih banyak yang hidup miskin, susah, sengsara, menderita, sehingga tidak mampu beli baju, beli pakaian, maka hukumnya haram. Haram seseorang yang menyeret bajunya karena sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Inilah aturan di dalam Islam. Harus ada solidaritas kebersamaan, harus ada pemerataan kesejahteraan ke seluruh rakyat. Dan Indonesia ini seolah-olah nggak ada aturan. Orang-orang kaya, para pejabat bebas melakukan apa saja. Rakyat kecil yang miskin, susah, sengsara, menderita, mereka hanya bisa menjerit, menangis di dalam hati, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Maka harus ada nih para kesatria-kesatria yang mengingatkan kepada para penguasa, para pejabat. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir dan Mu'alim tidak akan berhenti untuk ikut campur masalah pemerintahan, masalah negara, masalah bangsa Indonesia ini. Karena seolah-olah di Indonesia ini nggak ada aturan. Para pejabat dan orang-orang kaya bebas melakukan apa saja. Bahkan pejabat yang pamer kemewahan, kekayaan, walaupun toh itu adalah dana pribadi, sekali lagi, maka hukumnya haram. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang pejabat yang pamer kemewahan, pamer kekayaan ketika rakyatnya masih banyak yang hidup susah, sengsara dan menderita. Kecuali apabila rakyat Indonesia ini sudah nggak ada yang miskin, seluruh rakyat Indonesia hidupnya sejahtera, kaya raya, nggak ada yang punya hutang hanya gara-gara untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sandang, pangan, papan. Kalau seandainya seluruh rakyat Indonesia sudah hidupnya sejahtera, adil, makmur, sentosa, silahkan bagi siapapun para pejabat yang ingin pamer kekayaan, silahkan. Karena sudah ada pemerataan kesejahteraan. Namun ketika masih terlalu banyak rakyat Indonesia yang hidup susah, sengsara, menderita, kemudian ada oknum-oknum pejabat, walaupun toh itu seandainya dia pengusaha murni ataupun artis, seandainya seorang pengusaha yang bukan pejabat, seandainya seorang artis yang bukan pejabat, pengusaha yang kaya raya, artis yang kaya raya, kemudian pamer kemewahan, pamer hartanya, itu pun masih dihukumi haram ketika mayoritas rakyat masih banyak yang hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Apalagi pejabat. Pejabat ini sangat, Masya Allah, luar biasa. Di Indonesia ini seolah-olah nggak ada aturan. Tolonglah, harus ada aturan bagaimana menghormati, menghargai hatinya rakyat, perasaan rakyat yang setiap hari mencari uang 100.000 saja kesulitan. Lah ini ada pejabat yang pamer kemewahan, mudik ke Papua sana menggunakan pesawat pribadi, bahkan ke Solo saja sowan Jokowi
menggunakan pesawat pribadi, keserakin ke mertuanya. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau para penegak hukum, para pemegang kebijakan di negara kesatuan Republik Indonesia ini nggak ada yang peduli, saya khawatir ini laknat Allah. Laknat Allah akan menimpa bangsa dan negara kita. Mengapa? Karena banyak sekali rakyat miskin yang hidupnya susah, sengsara, menderita. Itu mereka hatinya menangis, menjerit, menangis, tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, banyak kesatria-kesatria disuruh diam saja. Seperti kami ini, Al-Faqih Mu'alim, tatkala sudah mulai cawe-cawe ikut campur masalah politik bangsa dan negara, banyak sekali orang-orang yang kemarasan, yang melarang kami agar kami tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut campur masalah bangsa dan negara. Maka kami pun kalau diam saja, kami juga akan dilaknat oleh Allah. Maka sekali lagi kami tidak akan tinggal diam saja. Kami Al-Faqih Mu'alim akan terus ikut campur masalah bangsa dan negara, sampai terciptanya solidaritas ke seluruh rakyat Indonesia, tercipta solidaritas, terselenggaranya pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ingat Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala alam yadrillahu ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyeret bajunya, hanya menyeret-nyeret bajunya saja karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya di hari kiamat. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 3665 dan Imam Muslim, nomor hadis 2085 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika masih banyak orang miskin, maka pamer baju saja, sombong karena dia kaya, sombong karena dia kaya sehingga pamer bajunya, kainnya dilebih-lebihkan, diseret-seret, hukumnya haram. Haram, dosa besar, tidak akan dipandang oleh Allah kelak di hari kiamat. Apalagi bagi para pejabat yang pamer kemewahan, pamer kekayaan dengan cara naik jet pribadi ketika mudik lebaran. Walaupun toh itu uang dana pribadi, silahkan, tetapi pamernya menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Ini adalah dosa besar dan akan mendatangkan murkanya Allah. Oleh sebab itulah kami Al-Faqih Mu'alim mengingatkan kepada seluruh pejabat di negeri ini, jangan pernah menyakiti hati rakyat dengan cara pamer kekayaan ketika rakyat masih banyak yang hidup susah, sengsara, dan menderita. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.